라키분들 어떤 포즈 할까요? 어떤 포즈? Simply contour MC Terry up. Hai Jinru Anyong, welcome back to my YouTube channel Muhammad Rolis. Ya, kali ini seperti hand banner yang aku pegang. Iya, kali ini aku mau cerita tentang kemarin aku ketemu sama Secret Number Dita dan kawan-kawan di Arirang TV hari Senin tanggal 30 Mei 2023 ya, seminggu yang lalu. Nah, maaf aku baru bisa cerita sekarang ya karena ada kesibukan kerja. Jadi kemarin itu aku terpilih di Weverse-nya Secret Number untuk jadi supporternya Secret Number di Arirang TV ya, seharian. Jadi aku kemarin tuh submit 2 acara, yaitu di pre-recording putaran kedua di Arirang TV K-pop Simply Con Tour dan juga Fan Meeting Secret Number. Jadi dua-duanya aku dapat ya. Oke, jadi jam 10 pagi itu kita kumpul di Arirang TV ya, 1 jam sebelum pra-recordingnya dimulai. Dan yang pertama yang kita lakukan itu adalah check-in ya. Jadi kita dicek ya, diberikan kartu kehadiran ya. Istilah bahasa Korea itu check-in chulsok kade semacam ini ya. Ini khusus untuk Secret Number. Jadi kartu ini itu ada liriknya Doksa, lirik lagunya Secret Number. Terus di baliknya itu ada stiker yang ditempel-tempel di kartu ini ya. Jadi setiap satu acara itu dikasih 1 stiker ya. Nah, kebetulan tuh kemarin aku sebenarnya kan apply-nya 2 ya. Cuman yang live-nya itu dipilih di lokasi. Jadi bukan di Weverse-nya, jadi bukan dipilih secara online tapi dipilih di lokasi. Jadi peserta yang hadir yang hadir di acara ini itu nanti akan ditanyain kembali dan diidentifikasi kembali apakah layak untuk ikut di acara live-nya si Secret Number ini. Ya, jadi aku 3, tapi sebenarnya itu 4 ya guys. Nanti ceritanya panjang, aku ceritain satu persatu ya. Yang pertama itu pra-recording putaran kedua. Sebenarnya ada yang putaran pertama, cuman karena putaran pertama itu terlalu pagi, jam 8 pagi. Secara rumahku agak jauh dari Seoul ya, jadi 2 jam waktunya, jadinya itu tidak memungkinkan. Jadi aku ambil yang putaran kedua. Nah, di putaran kedua itu setelah check-in tadi ya, kita itu ditanyain identitas dirinya ya, ID card-nya, lalu nomor HP-nya apakah sesuai, suruh nyebutin gitu ya. Terus kita ditanya bentuk dukungannya ke Secret Number itu seperti apa. Nah, jadi bentuk dukungannya untuk Secret Number itu ada 2, album atau download lagunya Secret Number di platform secara legal. Nah, tapi diprioritaskan untuk pembelian album ya, baru nanti ke pembelian lagu di platform. Nah, karena aku belum punya albumnya, sedangkan jika aku beli album pun ya, itu datangnya baru besoknya. Sedangkan aku sudah harus hadir hari ininya gitu ya. Jadi secara waktu nggak bisa. Dan untuk pembelian album tidak diakui untuk kwitansinya ya. Jadi yang diakui adalah bukti fisiknya yang sudah dipegang di tangan. Jadi kalau hanya bukti kwitansi pembelian itu nggak diakui sama panitianya ya. Jadi akhirnya aku pakai opsi yang kedua, yaitu membeli lagunya di Melon ya, di aplikasi Melon kemarin, karena orang Korea kebanyakan untuk beli lagu-lagu itu di Melon. Nah, jadi kemarin itu aku beli lagunya di Melon, itu ada dua single yang aku beli ya, karena ini promosinya Doksa sama ini apa itu namanya Beautiful One, maka aku beli itu dulu ya. Sebenarnya semuanya juga nggak apa-apa ya, lebih bagus semuanya sebenarnya ya. Dan satu lagu itu harganya 700 won atau 8.000 rupiah lah ya kalau dirupiahkan. Aku beli 2 kemarin. Dan ini harus di print ya, harus di print dan ditunjukkan ke panitianya. Jadi kalau hanya pembelian saja lewat handphone tanpa di print itu juga nggak diakui ya, agak sulit memang ya itu. Nah, setelah semuanya diidentifikasi barulah dikasih stiker dan nomor urutnya. Ya, pastinya nomor urutnya yang ini ya, sesuai dengan urutan yang di Weverse itu ya. Kemudian baru kedatangan. Nah, setelah dikasih stiker
disuruh istirahat dulu ya, karena itu check-innya cuma setengah jam ya, tidak nyampe. Maka disuruh turun dulu istirahat, nanti jam 11 disuruh kumpul lagi. Akhirnya aku istirahat dulu, terus kumpul lagi jam 11. Nah, jam 11 kurang ya tentunya ya, jam 10.50 kalau nggak salah, kalau udah 10.45, 10.50 itu 15 menit sebelum recording itu disuruh kembali lagi ngumpul. Akhirnya aku ngumpul. Oh, ini ditawarin dulu yang ke toilet, yang mau ke toilet itu ditawarin dulu ya, daripada nanti live kebelet ke toilet ya nggak bisa ya. Jadinya ke toilet dulu. Nah, setelah ditawarin, setelah semuanya selesai, barulah kita digiring ke Arirang TV-nya, ke live, bukan live-nya ya, tapi pre-recordingnya, rekamannya, ke studionya langsung. Nah, dari situ Des kita masuklah ke studionya Arirang TV buat show-nya acara K-pop Simply Control ya. Di situ kita sesuai urutan ya, berjajar itu ada dua kubu gitu ya, yang sisi kanan sama sisi kiri, dan kebetulan serial number dapatnya sisi kiri, itu serial number semua. Lalu yang sisi yang kanan itu kalau nggak salah dari boyband lain ya, dari boyband lain. Nah, setelah kita duduk ya, hitungan berapa menit ya, 5 menit serial numbernya udah muncul deh, serial numbernya udah muncul, dan wow, speechless beneran, udah bisa berkata-kata ya. Akhirnya aku bisa lihat Dita ya, setelah ya walaupun ini udah 3 tahun anniversary ya, karena aku baru bisa dikasih kesempatannya sekarang ya. Karena apa sih, karena aku kerja juga ya, terus waktunya juga aku ada kursus bahasa Korea juga di tempat lain, jadinya selama 3 tahun ini ya kesempatannya baru datang sekarang ini. Dan serial number udah masuk dan mereka langsung deh tag singlenya mereka yang Doksa. Oh ya, sebelum live ya, itu si panitianya dan security-nya itu selalu mewanti-wanti dan bilang tidak boleh membawa HP atau kamera ketika masuk studio live-nya. Jadi itu diharamkan, karena itu teguran keras dari mereka, kalau dilanggar kita dikeluarin ya, dikasih sanksi yang tegas ya, karena itu hubungannya sama copyright ya. Jadi emang nggak boleh. Jadi itu hampir di semua acara di televisi apapun ya, kalau kalian ikut bergabung gitu ya di acara-acara TV, itu nggak boleh bawa HP dan kamera ketika live ya. HP-nya disita dulu, HP-nya disuruh naruhin dulu di tas, nanti dijaga sama security-nya sana ya. Jadi mohon maaf ya, yang mungkin nungguin saya rekamannya di studio live nggak bisa guys ya, nggak bisa ya, karena aku orang asing di sini, jadi aku harus nurutin itunya secara nurutin peraturannya secara taat ya. Nanti ada sessionnya sendiri waktu kita bisa memfoto mereka. Nanti aku akan cerita ya sessionnya apa. Nah, setelah serial number masuk dan mereka tag ya, nah mereka menari-nari deh ya. Wah, kemarin tuh aku agak salah, Dita sama si Sodam apa Jini. Ya itu hampir mirip ya, ininya loh dari belakang gitu ya, hampir salah menyapa ya. Hampir mirip ya, jadi apalagi kalau dikasih make up kan hampir mirip gitu ya orang Korea ya. Sama-sama cantik ya. Dan akhirnya mereka tag ya, ada 2 kali tag. Jadi tag yang pertama itu kemarin ada miss sedikit ya, ada kekeliruan sedikit, dan lalu tag lagi yang kedua. Tapi sebenarnya meskipun tidak ada kesalahan pun, kalau pra-recording itu kayaknya dari beberapa lain pun juga melakukan 2 kali tag dalam pra-rekamannya. Dan aku dan kawan-kawan Loki ya, itu tentunya kasih supporter ya, teriakan yang kencang ya, nggak kencang-kencang juga ya. Ada sessionnya juga pas kencang. Pokoknya kita nyanyi bareng, kalau bisa nyanyi bareng, teriak gitu ya. Gitu ya. Nah, pas awal-awal mereka masuk nih ya, Secret Number, Dita dan kawan-kawan itu menyapa semua supporter mereka, Loki yang telah datang ya. Jadi disapa tuh mereka. Jadi aku tuh juga kemarin manggil Dita ya, Dita Indonesia gitu ya. Dan ditanya juga menyapa saya dan kawan-kawan lainnya ya, dan semuanya itu sangat humble ya, dan kalau mereka ada yang tanya itu mereka juga dijawab langsung ya, karena deket banget kan jaraknya ya. Jadi kalau kita
kasih abang love, hate atau apa gitu, sapa, senyum ke mereka, manggil mereka, mereka pun juga akan meresponnya dengan baik ya. Dan mereka ramah-ramah semua. Jadi sebelum tag pun mereka juga menyapa ya. Nah setelah tagnya pun, setelah tag selesai, mereka tuh juga curhat-curhat tipis-tipis gitu ya. Jadi ada keliru enggak sih? Kurang ini ya, ada cetek gitu ya. Akhirnya dia bilang gitu. Pokoknya jadi itu ya. Jadi keuntungannya kalau kita ikut di acara-acara TV seperti ini semacam itu. Jadi kita lebih dekat sama idola kita, idol kita gitu ya. Nah, setelah pra-recording itu selesai, kita itu nggak langsung pulang guys. Jadi nggak langsung suruh balik tuh nggak. Kita itu disuruh lagi itu namanya nyupotin grup lain ya. Karena ada beberapa grup yang supporternya itu nggak diadain gitu ya. Ada cuma nggak diadain di situ. Jadi kita itu ngasih supporter ke grup boyband atau grup girl band lain. Jadi kemarin tuh aku nungguin mereka itu sampai tiga personal group ya. Boybandnya satu, boyband dua semuanya ya. Cuma karena masih baru namanya, jadi aku itu agak nggak tahu gitu ya. Nanti aku akan kasih tahu. Jadi setelah share numbernya selesai, itu kita masih nunggu lagi nyepot lagi sama personel grup lain. Ada 2 boy band kemarin yang tampil ya. Nah jadi aku juga excited banget nonton share number, bonus yang lain-lain nih ya. Kita bisa nonton secara dekat banget itu ya. Jadi panggung sama kita itu udah cuman samping saja gitu ya, dekat banget karena cuman 2 kubu kan ya, nggak ada belakang, nggak ada tengah ya, depan samping semuanya. Jelas banget gitu ya, jadi tarian-tarian mereka semacam itu jelas banget. Nah setelah semuanya selesai ya, Sri Number tampil, terus boyband lain itu juga tampil, akhirnya kita disuruh balik. Yang cuma ikut season ini ya bisa pulang, yang ada season berikutnya ya disuruh istirahat, nanti balik lagi. Karena aku ada season selanjutnya yaitu fan meeting, maka aku istirahat dulu baru balik. Nah kebetulan kemarin di Arirang TV ini yang agak aku menyedihkan, yang aku agak sedih itu apa sih? Di Arirang TV itu di sekitaran itu jarang ada kayak siktang ya, restoran. Di Arirang TV itu udah gak ada siktang, adanya cuma kafe dan itu cuma krunya saja yang boleh masuk. Jadi kemarin tuh aku makan itu harus naik bis ke tempat lain gitu ya. Jadi aku harus makan di luar daerahnya Arirang. Karena di sekitaran Arirang itu ada masakan, cuma itu kan agak cocok sama lidah, jadinya aku harus keluar dulu ya, naik bis dulu 10 menit keluar, baru deh setelah itu aku balik lagi ke Arirang. Karena aku pikir jaraknya waktunya masih lama ya, karena selesainya jam 12 siang, sedangkan fan meetingnya itu mulainya kumpulnya lagi itu jam 3:30 sore. Jadi masih ada waktu panjang buat makan, ngafe atau gimana. Nah akhirnya aku balik lagi nih guys ke lokasi itu jam 2 siang ya. Jam 2 siang kurang lah, jam 2 siangan. Jam 2 siang itu padahal masih 1,5 jam lebih ya buat aku untuk kumpul di season selanjutnya yaitu fan meeting. Nah sambil nunggu fan meeting ternyata nih ada idol group lain yang promosi di depannya Arirang, itu di pinggiran jalannya Arirang gitu, nyapa-nyapa gitu fansnya. Jadi aku ikut deh, aku ikut nimbrung gitu. Wah ternyata seru, mereka bisa sedekat ini ya untuk boy group baru atau girl group baru ya. Jadi kayak mini fan meeting gitu mereka. Nanti aku akan post videonya karena aku juga nerekam sih ya, itu boy groupnya namanya apa. Yang jelas ganteng-ganteng semua ya, masih muda semua ya, umur 19-20an kayaknya ya. Tuh kebetulan pas di boy group itu kayaknya nggak ada ininya sih ya, yang rekodnya nggak ada yang cowoknya, kayaknya cuma cowok aku, jadi aku agak malu sedikit gitu ya. Akhirnya udah deh, aku cuma rekamin aja bentar, setelah itu aku harus persiapan balik lagi buat ngikutin kumpul fan meetingnya. Nah kumpul fan meeting tuh sekitar jam 15.40-an kalau nggak salah ya.
Jadi acara fan meetingnya jam 5. Jadi suruh kumpul jam 4 kurang gitu. Check-in lagi ya, check-in lagi terus di fan meeting itu ya aku dikasih photocard ya. Dikasih photocard. Nah, kok dua ini sebenarnya yang satu itu di pra recording ya. Ini aku dapatnya Zoo, ini di pra recording putaran kedua. Nah, di fan meeting ini aku dapatnya bukan dapatnya sebenarnya Zoo lagi. Ya karena nggak boleh milih ya, jadi random ini disuruh ambil salah satu aja. Kebetulan ada fans entah dari Cina atau dari negara lain itu baik hati ya. Aku mau tuker Dita dikasih ya. Kayaknya dia sudah foto Ditanya ya. Jadi dari dikasih akhirnya tuh dapatnya Dita sama Zoo. Wah, ini foto card Doksa. Ini dikasih sama panitia fan-nya langsung ya. Dari orang fan langsung, enggak tahu namanya Mbak siapa itu, dia bawa nenteng tas fan entertainment. Nah di situ kalian itu bisa nitip surat untuk serial number. Jadi surat dari fans untuk serial number itu kalian yang sudah siapin itu bisa dikasih ke mbaknya, nanti akan disampaikan gitu ya. Mau ngasih surat atau ngasih hadiah apa guna apa itu bisa ya. Nah setelah itu aku check-in lagi seperti biasa, identitas lagi, nomor HP lagi, terus stiker lagi yang kedua ini, terus dikasih emban, itu kayak apa itu namanya, hand banner ini, aku bawa ini ya. Ini dikasih ini sama kipas ini ya. Ini biasanya kalau buat kipas karena musim panas sekarang di Korea. Nah ini buat berdukungan aja ya. Di kemarin tuh aku dapat 2 ini sama photocard 2 ini. Photocard 2 ini. Oke, setelah check-in itu kita jam 5 kurang seperempatan kita sudah disuruh balik lagi buat masuk ngikutin acara fan meeting, dan fan meeting dimulai jam 5 sore jam 17.00.